Selamat siang, perkenalkan nama saya Octavianus C. Karubaba, SMM, dosen pada Politeknik Pelayaran Sorong, jabatan Kaprodi Program Studi Manajemen Transportasi Laut. Video ini dibuat untuk melengkapi seleksi Serdos tahun 2026. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Amin. Ya, baik. Selamat siang, Taruna semua. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, baik, sehat ya. Tentunya dalam pembelajaran kita ya diusahakan supaya kita lepas saja, nggak usah terlalu tegang, tapi sebagaimana biasanya ya kita belajar. Baik, materi kita kali ini kita akan membahas terkait dengan konsensi dan kontraktual. Baik, sebelum lanjut, saya ingin memberikan saudara-saudara memberikan pendapat terkait dengan pengertian dari konsensi dan kontraktual. Silakan. Menurut pendapat Anda, konsensi itu apa? Ya. Bagaimana konsensi adalah? Konsensi adalah pemberian hak khusus dari pemerintah kepada pihak swasta untuk mengelola fasilitas atau sumber daya. Iya, jadi pemberian hak dari pemerintah kepada pihak apa? Pihak swasta atau badan usaha pelabuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di bidang kepelabuhanan, begitu ya. Jadi di bidang kepelabuhanan, lalu regulasi yang dipakai adalah pertama, Undang-Undang 17 tentang pelayaran. Dalam Undang-Undang 17 tentang pelayaran itu, di situ ada termuat bidang ini, konsensi di bidang kepelabuhanan. Itu regulasinya. Terus yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan. Dan Peraturan Menteri Nomor 166 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun Nomor 15 Tahun 2015 tentang konsensi dan bentuk-bentuk kerjasama dan bentuk-bentuk kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha di bidang kepelabuhanan. Salah satu contoh badan usaha bidang kepelabuhanan ini seperti apa yang saudara tahu? Kira-kira saudara tahu? Badan usaha pelabuhan, yaitu yang kamu lihat sekarang itu PT Pelindo itu pemberian hak dari pemerintah, dari Kementerian Perhubungan kepada PT Pelindo untuk mengelola pelabuhan. Ya, begitu ya. Nah, itu di dalam pembagian tusi dari Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan juga ada dua yang mengawasi pelabuhan. Pertama, Kantor Otoritas Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan. Yang kedua adalah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Tusi mereka masing-masing. Pertama itu kita lihat di sini
kita lihat di sini, badan usaha pelabuhan atau BUMN atau badan usaha milik daerah atau swasta diberi kesempatan mengusahakan terminal secara sendiri dalam bentuk pengelolaan atau penguasaan terminal. Terus penataan kelembagaannya yang ditetapkan otoritas pelabuhan. Terus otoritas pelabuhan memberi konsensi dalam penguasaan terminal. Yang ketiga adalah pelaksanaan koordinasi dan peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelabuhan. Ini fungsi-fungsi dari otoritas pelabuhan itu sendiri. Terus pengintegrasian pelabuhan, penyeberangan dan pelabuhan laut menjadi pelabuhan. Itu artinya begini, kan di dalam pelabuhan ini ada pelabuhan yang khusus untuk penyeberangan. Nah, ini yang dimaksudkan di dalam ini. Pelabuhan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan itu yang sering kamu sebut dengan pelabuhan feri. Itu yang kalau di Sorong sini itu nyebrang dari sini ke Raja Ampat mengangkut penumpang. Kapal feri itu mengangkut penumpang dan barang berupa kendaraan. Nah, sedangkan ada pelabuhan umum. Pelabuhan umum itu tempat di mana kita menyelenggarakan bongkar muat, baik barang umum seperti yang kita lihat itu semen, terus ini bahan pokok makanan, ditambah dengan barang kargo, begitu ya. Tapi ada juga kapal yang mengangkat khusus kargo peti kemas. Nah, nanti dalam pelabuhan itu diatur, oh ini daerah ini akan diatur tentang peti kemas. Oh, bongkar muat peti kemas di zona berapa. Terus untuk turun barang dan penumpang di zona berapa, itu biasanya ada di situ. Semua ini dikonsensikan. Kenapa harus dikonsensikan? Diberikan kepada otoritas pelabuhan supaya pelaksanaan itu meringankan, tugas daripada kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan. Begitu. Apa saja yang wajib dikonsensikan? Apa saja yang wajib dikonsensikan? Biasa yang dikonsensikan itu terminal penumpangnya, pelabuhannya, lapangan penumpukan, air, terus semua yang ada di dalam itu dikonsensikan. Artinya pemerintah memberikan hak kepada badan usaha pelabuhan agar menyelenggarakan bidang ini dengan membagi hasil pendapatan dari pelabuhan itu sendiri. Ya, ini contoh-contoh dan ada juga di dalam itu adalah pelabuhan khusus yang menjadi terminal khusus dermaga untuk kepentingan sendiri. Menjadi terminal untuk kepentingan sendiri. Ini pelabuhan jenis ini milik badan usaha yang diawasi. Dia juga memberikan konsensi kepada
pemerintah seperti Pertamina. Itu kan memiliki pelabuhan khusus. Pelabuhan khusus yang bergerak di bidang apa? Coba saya mendapat salah satu pendapat. Mungkin kalian tahu tentang pelabuhan khusus. Kalau Pertamina tentang usaha apa? Perminyakan. Jadi tidak bisa dia mengusahakan barang yang lain. Kargo tidak bisa. Di situ tidak boleh dilakukan pemuatan kargo, penumpang, tidak boleh. Itu hanya khusus pelabuhan yang mengangkut, mendistribusi bahan bakar, khusus minyak. Ada juga pelabuhan yang swasta di bidang perikanan, iya kan? Nah, di pelabuhan perikanan, itu usahanya hanya di bidang perikanan. Kalau kapal TNI, pelabuhan TNI, pelabuhan khusus untuk kapal-kapal itu masuk dalam kategori apa? Pelabuhan khusus tentang strategi, tentang pertahanan keamanan. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi untuk itu, kita ke arah itu. Nah, ini Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran, itu ada 7 pilar perubahan mendasar aturan di bidang kepelabuhanan. Pertama, otoritas pelabuhan berperan sebagai wakil pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan, untuk memberikan konsensi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan penguasaan di pelabuhan yang dituangkan dalam kontrak. Jadi begitu. Jadi kalau ada pelabuhan yang ini wajib dibuat dalam kontrak, dikonsensikan. Begitu ya. Nah, terus di pasal 47 itu ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan itu diwajibkan bagi aparat otoritas pelabuhan untuk memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidang kontraktual. Jadi tidak sebarang juga personil yang di dalam itu diatur di dalam sini, dalam pasal 47 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang itu kepelabuhan. Itu wajib di dalam kantor otoritas pelabuhan itu harus memiliki SDM yang punya sertifikasi terkait dengan bidang ini, konsensi dan kontraktual. Ya, ini kita lihat, ini ada struktur organisasinya. Ini struktur organisasinya, ini struktur organisasi dari Kementerian Perhubungan. Jadi adalah pertama di atas itu Kementerian Perhubungan. Nanti yang kita lihat ada Setjen Kemenhub atau Kementerian Perhubungan, ada Inspektorat Jenderal, ada Ditjen Kemenhub, ada Ditjen Hupla, ada Badan Kemenhub. Terus ini Ditjen Hupla ini yang membawahi pelabuhan-pelabuhan, begitu, yang punya otoritas memberikan wilayah-wilayah, mendirikan syah bandar di daerah-daerah, menyampaikan kepada
daerah bawah ada syah bandar. Kalau ada pelabuhan, ada syah bandar, berarti pengawasannya langsung di bawah Ditjen Perhubungan Laut. Di dalam Ditjen Perhubungan Laut itu ada direktorat yang mengatur lalu lintas angkutan laut, ada yang bergerak di bidang kepelabuhanan, ada yang bergerak di bidang perkapalan dan kepelautan, terus direktorat kenavigasian. Ini kan dia khusus untuk navigasi, ini Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai. Terus ada balai-balai semua, ada balai kesehatannya, ada ini strukturnya ya, secara umum itu struktur dari kelembagaan ini kita. Jadi jumlah unit jadi total seluruh pelabuhan-pelabuhan di daerah itu yang disebut dengan unit penyelenggara teknis, pelaksana teknis di Cenubla itu ada 297 unit terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Itu khusus untuk seluruh unit penyelenggara pelabuhan. Sedangkan struktur di Indonesia terbagi dalam dua. Jadi pelabuhan ini ada dua struktur. Pertama komersial dan non komersial. Artinya dibagi lagi. Ada otoritas pelabuhan dan unit penyelenggara pelabuhan. Kalau dari tupoksinya itu kita lihat di sini. Kita lihat kenapa disebut komersial? Karena pemerintah memberikan kewenangan kepada otoritas pelabuhan, karena ini dia sifatnya bisnis. Dia karena badan usaha pelabuhan, dia bisnis dalam bidang kepelabuhanan, sehingga dia terdapat kantor otoritas pelabuhan yang terdapat di 4 pelabuhan utama, yaitu pertama kantor Belawan, terus otoritas utama Tanjung Priuk, terus kantor otoritas pelabuhan lainnya. Dan kantor kesebandaran ada 9 lokasi di Dumai, Panjang, Banten, Tanjung Emas sampai Balikpapan, Ambon, Sorong. Sedangkan ada 17 lokasi. Ada 17 lokasi, yaitu Tanjung Pinang, Teluk Bayur, Palembang, Cirebon, Benoa, Samarinda, Jayapura, dan KSOP kelas 2. Ini KSOP kelas 1. KSOP kelas 2 ada 16 lokasi. Pertama itu ada di Pekanbaru, di Sunda Kelapa, Kupang, Sampit, Biak, dan lain-lain. Sedangkan KSOP kelas 3 ada 48 lokasi. Dari Sabang, Sibolga, Marunda, Bima, Manokwari, dan lain-lain. Ada juga Ada juga 48 lokasi yang tadi disebut Marunda dan itu, dan KSOP kelas 4. Sedangkan non komersial ini pemerintah memberikan kewenangan khusus kepada dia untuk menyelenggarakan, menarik pajaknya sendiri dari dalam pelabuhan, terus memiliki otoritas untuk menarik pungutan tanpa intervensi, dia langsung dengan penyelenggara pelabuhan, langsung dengan
unit penyelenggara pelabuhan itu mengambil semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya bongkar muat dan semua. Jadi tidak dibedakan ini antara kantor kesebandaran dan otoritas, semua ini sebenarnya ini sudah digabung jadi satu. Tapi Bapak memberikan gambaran supaya kalian punya bayangan. Tapi ini sudah jadi satu, otoritas pelabuhan ini. Sekarang sudah dirubah. Begitu ya. Terus ini di sini kantor unit penyelenggara pelabuhan itu diberi kewenangan memungut sebanyak mungkin. Jadi dia tidak seperti ini, dia dibedakan. Begitu. Jadi ada 4 lokasi kantor pelabuhan kelas 1, terus 40 lokasi kantor penyelenggara pelabuhan kelas 2, terus 121 lokasi kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3. Begitu ya. Ini mereka yang punya wewenang untuk mengawasi, memberikan ini. Tapi dia punya pungutan itu diambil full, tidak dibagikan tidak dilimpahkan ke pihak ketiga. Begitu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Cukup jelas kan? Baik, kalau begitu kita lanjut ya. Saya lanjut untuk materi berikut. Ya, ini kita lanjut saja ya. Jadi ini tusinya ini. Unit penyelenggara pelabuhan itu menyediakan, memelihara, terus memelihara infrastruktur dasar seperti penahan gelombang dan sebagainya. Nanti saudara bisa cari di Google. Ini otoritas pelabuhan punya tusi seperti apa. Terus ini kesebandaran dan otoritas. Ini salah satu poin yang kita kasih merah ini, itu peran dari itu memberikan, dari kesebandaran dan otoritas pelabuhan itu memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada BPP untuk melakukan kegiatan penguasaan di pelabuhan. Jadi dia berkewenangan untuk BUP itu silakan kau mengerjakan, silakan kau cari duit, tapi dalam pengawasan. Nanti dari pendapatan itu baru dibagi untuk kita, dibagi ke pemerintah dan keuntungan perusahaan. Kita lanjut kegiatan pengusahaan. Pertama itu adalah penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhanan. Yang berikut itu berkaitan dengan jasa terkait dengan kepelabuhanan. Terus penyediaan atau pelayanan jasa kapal. Itu dalam terus yang berikut penyediaan atau pelayanan jasa penumpang. Terus penyediaan atau pelayanan jasa barang. Dari apa yang dijelaskan itu terkait dengan kepelabuhanan itu adalah bentuk sewa lahan, bentuk sewa gudang, bentuk sewa penumpukan. Terus dilakukan oleh siapa? Orang perorangan. Dari penyediaan barang dan jasa dilakukan oleh orang perorangan dan badan usaha. Baik, kita lanjut terkait dengan jasa kepelabuhanan. Jasa kepelabuhanan itu ada berapa item. Pertama, jasa dalam bentuk
jasa dermaga untuk bertambat. Ya. Jasa terus pengisian bahan bakar dan air bersih, terus ada fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan. Terus ada jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan barang dan peti kemas, ada jasa gudang tempat penimbunan barang, alat dan ini bongkar muat barang serta peralatan. Terus ada jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan roro. Ada juga jasa bongkar muat barang, terus pusat distribusi dan konsolidasi barang, terus penyediaan barang atau pelayanan jasa penundaan kapal. Jadi semua yang bergerak di dalam pelabuhan yang dikonsesikan, yang diawasi oleh otoritas pelabuhan dan Kesyabandaran, itu semua dikonsesikan. Pemerintah hanya mengawasi saja. Dia pajak apa semua diambil. Nanti baru kelebihannya dikasih ke kita. Jasa apa saja yang tadi sudah dijelaskan. Ini salah satu contoh. Jasa kapal. Jasa kapal itu di sana kita lihat yang ditarik itu jasa labu di pelabuhan. Di labu di areal ini kita lihat ini kan ini dia sedang labu ini di luar ini. Dia di luar. Sedangkan penundaan ini ada ditunda. Terus tambat nanti bertambat di sini. Kita lihat tambat di dermaga. Terus penggunaan alur pelayaran, ini alur ini di sekitar sini. Terus di kapal mooring atau mooring. Mooring service. Mooring itu satu ini. Kalau terjadi insiden di ini, dia datang untuk ini kapal. Jadi ini semua kena sewa. Batas areal ini, waktu kapal sandar kena sewa. Waktu ini tarik masuk dalam penundaan. Begitu juga ada jasa pandu. Baik, ini kita sudah hampir selesai. Saya jelaskan tentang jasa kapal, terus kita selesai ya. Jasa kapal itu jasa labu tadi. Jasa kepada semua kapal yang berkunjung ke pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri, terminal khusus atau yang memasuki perairan pelabuhan atau lokasi lain yang ditunjuk. Yang kedua, jasa penepandu itu tadi. Jadi setiap kapal datang itu pasti ada pandu yang naik untuk memandu. Itu pemanduan sewaktu masuk alur pelayaran menuju dermaga dan memberikan saran informasi kepada nakoda tentang keadaan perairan setempat. Yang paling penting agar bernavigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, lancar, demi keselamatan kapal dan lingkungan. Baik, materi kita hari ini sampai di sini dulu. Tugas, catat tugas. Catat tugas. Sebutkan jasa-jasa kapal. Sebutkan jasa-jasa kapal meliputi apa saja. Terus apa saja yang dikonsesikan. Yang kedua, apa saja yang dikonsesikan. Yang ketiga, pengertian dari konsensi dan kontraktual. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya. Sukses selalu untuk kita. Sekali lagi sukses selalu. Oke. Saya balik ya.